Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Galuh Jatra Kusuma, mahasiswa tingkat 2 Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse. Di sini saya akan menjelaskan responsi tentang eposi pelihara. Baiklah, yang pertama konsep dasar yaitu pengertian tersendiri dari eposi pelihara. Eposi pelihara adalah pengumpulan cairan dalam ruang pelihara yang terletak di antara permukaan parietal. Proses penyakit primer jarang terjadi, tetapi biasanya merupakan proses penyakit sekunder, yaitu terhadap penyakit lain. Kemudian eposi pelihara adalah kondisi di mana udara atau cairan berkumpul di rongga pelihara yang dapat menyebabkan paru kolaps sebagian atau seluruhnya, menurut Nair Fred 2015. Selanjutnya etiologi tersendiri dari eposi pelihara, yaitu eposi pelihara adalah akumulasi cairan pelihara akibat peningkatan kecepatan produksi cairan, penurunan kecepatan pengeluaran, atau keduanya disebabkan oleh satu dari 5 mekanisme. Baiklah, 1 dari 5 mekanisme akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu mekanisme yang pertama yaitu peningkatan kapiler subpleura atau limpatik. Yang kedua yaitu peningkatan permen osmotik atau negatif intrapleura. Yang ketiga yaitu penurunan tekanan osmotik koloid darah. Selanjutnya yang keempat ada peningkatan tekanan limpatik ruang pleura, dan yang terakhir yaitu kerusakan drainase limpatik ruang pleura. Kemudian penyebab tersendiri dari eposi pleura, yang pertama infeksi. Infeksi menyangkut yang pertama ada tuberkulosis, pneumonitis, absen paru, profasis esophagus, dan yang kedua yaitu non infeksi yaitu karsinoma pleura, yaitu menyangkut primer dan sekunder. Yang kedua yaitu tumor ovarium, gagal hati, gagal ginjal, dan emboli paru. Baiklah, selanjutnya yaitu klasifikasi tersendiri dari eposi pleura dibagi menjadi 2. Yang pertama eposi pleura transsudat, yaitu merupakan ultra transfiltrat yang menandakan bahwa membran pleura tidak terkena penyakit akumulasi cairan yang disebabkan oleh faktor sistematik yang mempengaruhi produksi dan absorpsi cairan pleura seperti gagal jantung, kongestif, anteleksis, dan sirosis. Yang kedua yaitu ini terjadi akibat kebocoran cairan melewati pembuluh kapiler yang rusak dan masuk ke dalam paru-paru yang dilapisi oleh pleura tersebut. Dalam keadaan pleura terdekat, kriteria eposi pleura eskudat itu ada 3. Yang pertama rasio cairan pleura dengan protein serum lebih dari 0,5. Yang kedua rasio cairan pleura dengan dehidrogenase CHD itu lebih. Kemudian CHD cairan pleura 2/3 batas normal dari CHD. Kemudian penyebab eksudat seperti pneumonia, epidemia, penyakit meningitis, kanker payudara, lambung, dan ovarium itu menurut Nuratif dan Kusuma 2015. Selanjutnya yang akan jelaskan yaitu patofisiologi dari eposi pelihara. Patofisiologinya tersendiri yaitu peritalis atau pesiralis, letaknya berhadapan satu sama lain dan hanya dipisahkan oleh selaput tipis cairan surosa. Lapisan cairan ini dari kapiler-kapiler pleura diabsorpsi oleh vena vesicetal dan parietal. Kemudian karena penumpukan cairan tersebut, pleura yang menyumbat sehingga alirannya tersumbat dan berlebihan dalam rongga pleura, maka mengakibatkan penurunan ekspansi paru sehingga pasien mencoba bernapas dengan menggunakan alat bantu otot pernapasan lewat oksigen yang diperoleh lebih maksimal. Umumnya diagnosa yang ditegakkan yaitu hiperventilasi, ketidakefektifan pola napas, dyspnea, tachypnea, dan cyanosis. Kemudian adapun pathway dari eposi pleura tersendiri yaitu ada 4 komponen penyebab. Yang pertama yaitu bakteri piogenik yang berasal dari jaringan parenkim
menjalar secara hematogen. Kemudian parasit menyebabkan infeksi, kemudian tripazoid, diafragma dan rongga pleura. Selanjutnya tuberkulosis atau TB, yaitu komplikasi TB paru melalui sub pleura yang robek. Itu masuknya lewat sub pleura yang robek. Kemudian yaitu dari pungi, biasanya infeksi pungi actinomyces dari jaringan tersebut atau jaringan dari paru. Kemudian menuju ke epilepsi pleura, dibagi lagi menjadi 4 komponen. Yang pertama yaitu pengumpulan cairan yang berlebihan tadi dari rongga pleura menuju ke tekanan pleura meningkat. Selanjutnya penurunan ekspansi paru dan takispnea. Kemudian kebutuhan O2 tidak terpenuhi secara maksimal. Maka timbullah diagnosa yaitu ketidakefektifan pola napas. Dari penurunan ekspansi paru tersebut juga menimbulkan diagnosa yaitu gangguan pertukaran gas. Kemudian dalam proses peradangan seperti yang kita ketahui melalui parasit tadi ada infeksi yaitu proses peradangan pada rongga pleura. Kemudian pengeluaran androgen atau pirogen, kemudian turun menjadi febresis, demam dan hipertermi, metabolisme tubuh terganggu sehingga muncullah diagnosa yaitu gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Kemudian dari proses peradangan tadi itu datang hipereksi mukus. Kemudian sekret tertahan di saluran napas karena penggumpalan tadi menimbulkan suara ronghi. Kemudian dikeluarkan menjadi diagnosa bersihan jalan napas tidak efektif. Kemudian kita tarik lagi dari atas epilepsi pleura yaitu fungsi pleura tersendiri terganggu menjadi aspirasi cairan pleura melalui. Kemudian menjadi diagnosa yaitu resiko infeksi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manifestasi klinis tersendiri dari epilepsi pleura. Menurut Saperi 2013 itu epilepsi pleura tergantung pada penyakit yang mendasari. Adapun beberapa penyakit yang mendasari biasanya itu sesak napas, rasa berat pada dada, bising jantung itu biasanya pada jantung, kemudian batuk berdarah pada perokok atau CA broncholitis, selanjutnya lemas pada paru progresif, kemudian biasanya berat badan menurun, demam subfereril, demam menggigil dan ascites. Kemudian penata laksanaan tersendiri dari epilepsi pleura yaitu menurut Wijaya dan Putri 2015, tujuan umum tersendiri dari penata laksanaan epilepsi pleura yaitu yang pertama untuk menemukan penyebab dasar tersendiri dari penyakit epilepsi pleura. Yang kemudian untuk mencegah penumpukan kembali cairan. Jadi penata laksanaan yang pertama yaitu tujuannya untuk mencari penyakit yang mendasari sehingga timbulnya epilepsi pleura dan untuk mencegah penumpukan kembali cairan pada rongga pleura. Kemudian pengobatan spesifik yang ditunjukkan untuk penyebab gagal jantung kongesif atau CHF, pneumonia dan sirosis hepatitis. Tindakan yang dilakukan yaitu torakosintesis untuk membuang cairan. Jadi dilakukan tindakan untuk pembuangan cairan tersebut. Kemudian yaitu pemasangan selang dada atau drenase dan kolaborasi dengan farmakologi yaitu pemberian obat-obat. Kemudian pemeriksaan penunjang dari epilepsi pleura tersendiri yaitu biasanya yang pertama yaitu fotoronsen. Itu untuk fototoraks setidaknya butuh 175 sampai 250 mili cairan yang terkumpul sebelum agar dapat terlihat di foto. Kemudian blood gas analysis atau BGA merupakan pemeriksaan untuk penderita sakit kritis yang bertujuan untuk mengetahui pertukaran gas O2 dan CO2 dan status asam basa dalam arteri. Komponen AGD yaitu pH, PaCO2, PaO2, SO2, HCO2 dan BAF.
Kemudian yaitu pemeriksaan pada cairan pleura, yaitu merupakan suatu sarana yang sangat memudahkan atau mudah untuk mendiagnosa penyebab efusi pleura tersendiri. Kemudian tentunya ada komplikasi tersendiri nih dari efusi pleura. Yang pertama yaitu fibrotoraks atau efusi pleura yang ditangani tidak baik dengan menyebabkan pelekatan fibrosa. Jadi tindakan yang dilakukan oleh tim kesehatan itu ditangani tidak baik, jadi menyebabkan kebocoran tersendiri pada cairan sehingga terjadi pelekatan pada fibrosa antara pleura parietalis dan fasciolaris. Kemudian yang kedua yaitu atelektasis. Apa itu atelektasis? Yaitu pengembangan paru yang tidak sempurna yang disebabkan oleh efusi pleura. Jadi pengembangan parunya tidak sempurna, antara kanan dan kiri itu biasanya tidak simetris. Kemudian yang ketiga yaitu ada fibrosis. Fibrosis adalah merupakan patologis di mana dapat jaringan ikat paru dalam jumlah yang berlebihan. Di fibrosis timbul akibat cara perbaikan jaringan tersendiri sebagai lanjutan suatu proses penyakit paru. Kemudian yaitu konsep asuhan keperawatan dalam efusi pleura, yaitu yang pertama yang perlu kita kaji yaitu identitas pasien. Yang kedua, riwayat kesehatan itu dibagi menjadi keluhan utama. Keluhan utama itu biasanya keluhan yang pertama yang dialami oleh pasien sehingga pasien masuk rumah sakit. Itu alasan yang pertama, itu adalah keluhan utama dari pasien. Yang kedua yaitu penyakit sekarang. Riwayat penyakit sekarang biasanya itu kita tanyakan dengan pasien. Itu pasien efusi pleura akan diawali dengan keluhan batuk, sesak napas, nyeri, rasa berat pada dada dan berat badan menurun. Kemudian kesehatan terdahulu itu dibagi menjadi 3, yaitu riwayat penyakit sebelumnya, riwayat penyakit keluarga, dan riwayat pengobatan yang dilakukan oleh pasien menurut Padilla 2013. Kemudian pengkajian psikososial dan spiritual meliputi beberapa dimensi yang kemungkinan perawan untuk memperoleh persepsi yang jelas mengenai status emosi, kognitif, dan perilaku pasien menurut Motakin 2015. Kemudian yaitu pemeriksaan fisik. Di sini yaitu keadaan umum, kesadaran, tanda-tanda vital, kemudian pemeriksaan fisik head to toe itu kepala, bentuk kepala, kebersihan kulit, wajah, mata, hidung, mulut, bibir, kemudian telinga, leher, paru. Pada paru yaitu peningkatan kerja napas pada paru. Biasanya leher retraksi, interkostal, gerakan dada tidak sama, bunyi pekak di daerah yang ada cairan. Itu bisa kita dapatkan pada pemeriksaan paru-paru. Kemudian pada abdomen biasanya yang kita lihat lesi, warna kulit, dan bising usus atau suara timpani. Kemudian genitalia dan warna kulit biasanya pucat, sianosis, berkeringat, kavitasi subkutan. Kemudian yang perlu kita kaji juga yaitu pengkajian nutrisi, antropometri, yaitu meliputi pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan, dan IMT. Kemudian yaitu diet yang dilakukan, nafsu makan, jenis makan yang dikonsumsi, frekuensi makan yang diberikan. Kemudian pemeriksaan diagnostik itu biasanya sinar X, GDA, dan torakosintesis. Kemudian diagnosa yang saya angkat dalam kasus biasanya yaitu pada efusi pleura, yaitu ada 3 yang saya angkat. Yang pertama yaitu pola napas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya pernapasan. Pada data mayor yaitu subjektif dyspnea, objektifnya penggunaan otot bantu pernapasan, fase ekspasi memanjang, pola napas abnormal. Untuk minornya yaitu subjektif ortopnea, objektifnya pernapasan pulse lip, pernapasan cuping hidung, kapitalis menurun, tekanan aspirasi menurun. Yang kedua diagnosa yang saya angkat yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencederaan fisiologis, yaitu subjektif mengeluh nyeri, pada objektif itu tampak meringis, bersifat protektif, gelisah, sulit tidur. Kemudian subjektifnya yaitu
tidak terdapat di SDKI. Jadi pada kasus nyeri akut berhubungan dengan agen pencederaan fisiologis pada data minor itu subjektif itu tidak terdapat dalam SDKI. Kemudian untuk objektifnya yaitu tekanan darah meningkat, pola napas berubah, nafsu makan berubah, dioporesis. Kemudian diagnosa terakhir yang saya angkat yaitu etiologi aktivitas berhubungan dengan kelemahan. Yang pertama, data mayor yaitu subjektif mengeluh, lelah, objektif frekuensi jantung meningkat, pasien tampak lemas. Kemudian untuk data minor tersendiri pada subjektifnya yaitu dyspnea setelah beraktivitas, merasa lemah, pada objektif tekanan darah pasien berubah. Kemudian intervensi keperawatan yang pertama pada pola napas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya napas yaitu dyspnea menurun, penggunaan otot bantu napas menurun. Kemudian intervensinya yaitu dilakukan monitor pola napas, kemudian lakukan monitor bunyi napas tambahan, posisi pasien semipolar. Selanjutnya yaitu diagnosa kedua yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencederaan fisiologis yaitu pada data kriteria hasil yaitu yang pertama keluhan nyeri menurun, meringis menurun dengan penggunaan analgetik menurun. Selanjutnya untuk pada intervensinya yaitu lakukan indikasi nyeri, lakukan indikasi lokasi nyeri, berikan teknik non farmakologi untuk memberikan rangsangan pada rasa nyeri. Selanjutnya toleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan. Yang pertama yaitu kemudahan aktivitas meningkat, dyspnea saat beraktivitas menurun, frekuensi napas nadi membaik. Kemudian untuk intervensinya dilakukan identifikasi gangguan fungsi tubuh. Yang kedua yaitu sediakan lingkungan aman dan nyaman. Yang ketiga anjurkan tiara baring, dan yang terakhir yaitu anjurkan beraktivitas secara bertahap. Kemudian implementasi keperawatan merupakan tahap. Baiklah, itulah penjelasan responsi dari kasus efusi pleura. Mohon maaf jika ada ketidakjelasan dalam poin yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.